Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo, halo. Apakah suaraku terdengar, Halo teman-teman? Kak, Oke, selamat malam. Oke, oke. Sip. Oke, selamat datang ya, teman-teman ya, di pembelajaran kita hari ini. Boleh on cam dulu ya, teman-teman ya, biar kelas kita makin interaktif untuk Rasya dan juga Viva. Oke, terima kasih. Oke, nah ini selamat kita datang. masih ngedevelop game kita Kak. Enggak, kita hari ini Oh, nggak udah develop game berubah. kita. Udah berubah. Kita hari ini, nah nanti aku jelasin ya. Ya mungkin aku intro dulu. Oke, teman-teman selamat datang di kelas hari ini ya teman-teman semua ya. Seperti biasa kita ada kelas di jam 7 ini teman-teman ya. Di jam 7 ini buat di hari malam minggu ini teman-teman semua. Oke, sambil kita nunggu yang lain, mungkin aku jelasin dulu. Jadi teman-teman untuk pembelajaran hari ini kita akan lanjutin lagi modulnya masih sama untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi kita hari ini tetap masih di modul 6 teman-teman. Cuman hari ini kita akan belajar hal yang non teknis ya. Kalau yang sebelumnya kita udah pelajarin mengenai cara pembuatan game, itu si maze game itu sendiri ya, game labirin. Dari game modul 6 pelajaran 2, labirin pertama, kedua, ketiga kita udah pelajarin itu. Nah, sekarang untuk di hari ini teman-teman kita akan masuk ke dalam presentasi proyek itu sendiri ya, yaitu di modul 6 pelajaran 5 terkait namanya presentasi proyek terkait namanya publishing and distributing software ya untuk di pembelajaran kita di hari ini teman-teman semua. Gitu. Jadi nanti hari ini kita akan fokus cara kita bikin presentasi proyek ya teman-teman ya. Gimana caranya kita buat presentasi proyek, gimana caranya kita buat mind map, buat kita lakuin skenario testing dan segala macamnya itu akan kita coba pelajarin teman-teman ya di pembelajaran kita di hari ini nantinya. Begitu teman-teman. Mungkin sebelum kita start kelas kita hari ini teman-teman ya seperti biasa aku mau tahu dong update dari teman-teman. Mungkin boleh dari Rasya dulu. Boleh dong Rasya dikabarin kabarnya gimana, kesehariannya gimana, tugas sekolahnya gimana, dan juga tugas algonya gimana, apakah ada kendala? Ya kalau saya pertama pertama itu saya tuh ya alhamdulillah nggak apa-apa Kak. Eh, Sekolah saya juga oke. Tugas Agonovanya lagi-lagi masih belum ada progres Kak. Saya itu masih agak pusing tugas sekolahnya ini Oke, berarti sekolahnya lagi cukup sibuk berarti ya, Rasya ya? cukup sibuk Kak. Oh, I see. Lagi sibuk apa nih? Tugas sekolahnya lagi apa? Lagi ada banyak PR atau gimana? Ya bukan bukan itu doang Kak. Saya itu kan juga masih ada kayak harus persiapan tugas-tugas, ulang-ulangan yang masih harus pengulangan, nilai perbaikan, dan juga masih harus masih harus belajar-belajar Algonova, ada ada AI, ada Python. Saya juga masih harus persiapan untuk ikut MUN. Jadi ya cukup sibuk lah saya. Oh, I see. Wah, keren juga tuh kata Mirani. Oke deh, kalau gitu Rasya, thank you untuk update-nya. Nanti kalau udah ada waktunya, tolong bisa dikerjain ya. Tugas yang masih belum Rasya ya. Teman-temannya juga sama. Nanti kalau ada kendala, feel free buat tanya aku aja. Gitu. Oke, thank you Rasya. Mungkin lanjut ke Afifa dulu. Halo Afifa, gimana Afifa kabarnya? Tolong diupdate kabar sekolahnya, kegiatan hari-harinya, dan juga tugas algonya. Kabar aku baik. Terus Oke. sekolahnya lagi banyak tugas. Terus Mm-mm. kalau tugas Gonovanya aku belum sempat ngerjain lagi. Oh, oke, I see, nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau ada waktu bisa coba dikerjain Afifa ya. Karena nanti teman-teman di pembelajaran kita hari ini nggak akan fokus ke teknisnya teman-teman. Cuman nanti hari ini kita akan coba buatin presentasi dari yang udah kita sempat buat ya, yaitu si project Maze Game ini. Jadi pastiin teman-teman tuh udah sampai selesai dulu, udah sampai final. Nanti di sini kita akan coba buatin presentasinya gitu. Hopefully nanti next week teman-teman bisa coba buat lakuin presentasinya ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita fokus pada pembuatan presentasinya segala macam. Nanti next week kita akan coba bikinin ini ya buat kita buatin presentasinya di minggu depan. Gitu. Oke, thank you Afifah. Lanjut ke Dharma mungkin. Halo Dharma. Halo Kak. Eh, Oke, boleh dong Dharma di-update kabarnya gimana sekolahnya, kegiatan sehari-harinya, dan tugas algonya gimana? Halo untuk kegiatan sehari-harinya. Dari kabarnya itu baik. Habis itu untuk kegiatan sehari-hari kan kayak sekolahnya ya, aman sih. Cuman saya karena mungkin kebanyakan begadang jadinya
kayak kemarin tuh saya eh, ketiduran Kak, maaf ya Kak, saya Oh nggak iya, ikut, oke oke oke. ya nggak ikut ini ya Algo Novanya. Oke 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 oke. Jadinya tugas Algo Novanya juga saya belum kerjain karena Belum kerjain ya. ya Oke sip. Kalau gitu silakan. eh Dharma. Dharma tuh yang nggak hadir tuh di lesson minggu lalu ya. Bener gak? Ya Kak, Oke, mungkin nanti buat Dharma udah ajuin replacement class belum? kenapa Kak? Udah ajuin kelas mengganti belum? Oh, belum Kak. Oh, belum. Oke. Kebetulan aku besok itu ada kelas juga sama terkait bukan hari ini sih ini yang course minggu lalu. Nanti mungkin kamu bisa join juga aja ya di besok di jam 3. Aku besok ada di jam 3. Bisa kamu Rasya? Jarma. Bisa Kak. Bisa ya. Nanti tolong chat aku aja Dharma ya atau mungkin nanti Dharma ada sebentar ya. Mungkin aku kasih linknya dulu ke Dharma deh, aku takut lupa. Ini link Zoom-nya ya Dharma ya. Buat besok. Jadi nanti pastiin aku takutnya lupa buat ingetin Dharma ya. Tapi nanti Dharma mungkin bisa coba untuk join sendiri ya. Ini aku kirimin linknya Dharma. Nah, ini kebetulan aku ada. Ini biar nanti Dharma bisa fokus juga nih buat kerjain yang ini ya. Nah, itu dia. Aku udah kirimin linknya Dharma ya. Besok itu ada kelasnya di jam 3 ya. Nanti kamu bisa join aja langsung ke sana buat reminder aja. Oke? Ya Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, sama Chen terakhir. Halo Chen, apakah bisa on cam Chen? Maaf Kak, kalau kameranya lagi belum bisa. Agak Oh, error lagi belum kayaknya bisa. tadi. Oh, I see. Oke, boleh dong Chen diupdate kabarnya gimana kegiatannya hari ini? Minggu-minggu terakhir itu sih Kak, agak lebih sibuk sama kegiatan sekolah. Kayak banyak banget agendanya, makanya belum sempat kerjain yang di Algonova. Sama maaf juga Kak, minggu kemarin belum sempat ngabarin, nggak bisa ikut kelas karena ada kegiatan dari sekolah juga. Oh, oke. Oke, kalau gitu mungkin Chen juga bisa ikut juga aja Chen ya. Ini Chen. Chen. Chen itu yang nomor belakangnya 604 bukan ya? Iya, benar Kak. Oh ya, sip. Aku udah kirim ya besok kamu bisa join aja nanti biar bareng sama aku nanti ya buat ikut replacementnya ya. Gitu. Jadi harusnya sih nggak usah bilang sih nanti tinggal join aja. Soalnya kita kelasnya juga sama kebetulan. Jadi nanti biar handle kelas yang sama gitu. Oke, Chen dan Dharma ya. Jangan lupa. Iya. Oke, kalau gitu Thank you Kak. teman ya sama-sama. Oke, kalau gitu teman-teman kita mungkin langsung aja ya masuk kita ke pembelajaran kita hari ini teman-teman semua. So untuk hari ini kita akan discuss mengenai modul 6 pelajaran 5 ya, presentasi proyek. Jadi di hari ini sebenarnya slide-nya nggak terlalu banyak. Dan ini sifatnya lebih ke non-teknis ya. Dan sebenarnya aku juga udah handle ini juga di kelas sebelumnya. Jadi nanti di sini aku bakal paparin beberapa hal aja. Ya, walaupun nanti teman-teman bisa langsung paham ya. Nanti kalau kurang paham bisa tanya aku aja. Udah terlihat ya. Jadi kita masuk ke dalam namanya presentasi proyek, teman-teman. Kita di hari ini nggak akan ngoding. Jadi hari ini nggak akan ngoding, teman-teman. Kita nggak ada ngoding hari ini. Cuman hari ini tetap aja mungkin kita akan coba buka codingan kita lagi buat ngelakuin skenario semacam kayak testing lah bahasanya, kalau actual. Tapi dalam pelajaran ini mah presentasi proyek. Oke, discussion dulu mengenai menyelesaikan proyek, teman-teman. Nah, jadi untuk tahapan pengerjaan proyek itu sendiri, di sini tahapannya ada macam-macam ya. Ada ide produk, ada juga kita masuk ke planning atau perencanaan, teman-teman. Terus juga kita masuk ke dalam pengembangan prototipe ya. Lalu juga kita masuk ke dalam perbaikan dan juga pengujian serta presentasi. Nah, so far teman-teman, kita tuh ini udah ya, ide produk. Kita kemarin buatin namanya, apa namanya, maze game, ini udah. Terus juga perencanaan, planning udah, kita buat mind map di awal. Prototipe juga udah ya, kita udah kerjain prototipe mungkin dari lesson pertama kali di modul 6. Kita buatin prototipe, kalau teman-teman ingat ya, kita buatin maze game ini kan 3 kali pertemuan. Jadi yang pertama tuh kayak waktu itu kalau nggak salah awalannya baru cuman karakter kita aja, terus juga di next ada musuhnya tapi masih bisa bergerak sampai akhirnya yang ketiga itu udah ada kontrol menang sama kalahnya juga. Serta udah ada peluru juga. Nah, itu udah juga. Nah, sekarang yang akan kita coba, teman-teman, kita akan lakuin namanya perbaikan dan juga pengujian. Sebenarnya walaupun perbaikan tuh ya aku rasa sebenarnya sih nggak ada yang perlu diperbaiki ya, karena memang punya kita tuh sebenarnya udah jadi, udah selesai. Nah, cuman di sini kita akan coba pelajarin apa sih kira-kira terkait perbaikan sama pengujian. Soalnya kalau dilihat di sini teman-teman ini agak berbeda ya. Dibandingkan dia arahnya pada ke kanan semua, sedangkan kalau di sini dia tuh ke kiri sama ke kanan. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman kenapa sih arahnya kiri ke kanan? Ada yang bisa kasih argumen nggak? Atau mau kasih pendapat? Kenapa dia Ya arahnya Kak, kiri ke kanan sendiri? Siapa? Coba, boleh dong. Eh, karena kalau kita sebelum mau sebelum mau upload gamenya kita harus uji dulu. Jadi kalau misalkan ada Yes. bug atau kesalahan kita perbaiki. Terus
diuji lagi, kalau misalkan masih ada lagi diperbaiki sampai udah selesai. Oke, mantap. Good job, Dharma. Jawabannya betul sekali ya. Jadi betul banget karena kita memang harus ngelakuin prosesnya cara bolak-balik. Nah, jadi normalnya teman-teman, kita kan udah jadi nih. Let's say kita minggu lalu udah jadi, udah selesai. Kita lakuin pengujian kan. Selesai, misalnya udah, oke, dan. Tapi ketika kita pengen lakuin maintenance, let's say kayak Dharma mau tambahin tambahan, kayak contoh kan kita backgroundnya masih blank gitu ya. Blank. Kita mau backgroundnya belakangnya misalkan ada gambar, contoh gambar SpongeBob gitu. Atau enggak, terus kita mau nambahin karakter kita penggeraknya itu juga gak cuman satu atau nggak musuhnya nggak cuman satu kita mau nambahin musuhnya ada 5. Nah bagusnya adalah kita harus ngelakuin pengujian dulu. Nah habis pengujian kita baru misalnya udah diuji nih, oh gini hasilnya misalkan ada bug, nah kita baru lakuin perbaikan lagi. Perbaikan udah dilakuin, lakuin pengujian lagi, makanya stepnya bolak-balik teman-teman sampai akhirnya pengujiannya itu udah bener. Nah baru kita ke presentasi ya gitu. Jadi ini sebenarnya aktualnya teman-teman ketika teman-teman contoh deh, kita mau seorang developer biasanya juga pace-nya seperti ini. Kayak contoh misalkan seseorang nih, kayak contoh mungkin Afifa buat maze game ini mau dipublish ke Play Store gitu contoh ya. Mau digunakan ke khalayak umum. Nah, ini nih yang paling penting tuh ini juga nih, ini salah satu yang paling penting karena gimana caranya kita make sure kalau game kita itu udah bebas dari bug, teman-teman ya. Jangan sampai nanti udah di tahap production dia tuh banyak bug, banyak kendala itu bakal lebih sulit gitu. Makanya sebelum kita rilis, apalagi nanti kalau teman-teman tahu ya, kayak contoh kalau teman-teman notice sama aplikasi mungkin game lah, contoh Mobile Legend. Mungkin kalau teman-teman yang main Mobile Legend dari awal tuh mungkin beda banget sama yang sekarang ya. Kayak yang dulu kayak mungkin karakternya dikit, sekarang jadi banyak, terus ada fitur apa segala macam. Nah itu tuh ada di ini juga teman-teman PS ini nih. Ini kan harus ngelakuin kayak gini. Jadi ketika ada tambahan sesuatu, lakukan pengujian dulu. Belum 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 optimal, lakuin perbaikan lagi sampai benar-benar optimal. Gitu baru nanti masuk ke dalam presentasi nih. Kayak contoh, oh ini kita ada pembaruan loh, gitu. Oh ini kita ada pembaruan ini loh, ini itu loh, gitu. Nah, jadi untuk tugas hari ini teman-teman kita akan coba lakuin pengujian ya dan juga terutama presentasi juga. Jadi kita akan coba buatin deck presentasi teman-teman terkait tugas kita hari ini. Nah, untuk produk ID sendiri teman-teman ya. Jadi game kita itu seperti produk IT lainnya juga ya. Kita harus melalui tahap namanya testing atau pengujian. Produk IT merupakan produk yang misalnya program yang menyelesaikan tugas penting dan juga memberikan nilai bagi pasar yaitu si user atau pelanggan. Nah, kenapa sih kita perlu menguji produk IT itu sendiri? Nah, tentunya banyak hal ya. So, teman-teman, jadi pertama, saat mengembangkan proyek besar, sulit untuk menemukan kekurangan yang kecil. Lalu juga sulit untuk memprediksi semua opsi untuk ketindakan pengguna dan memprosesnya dalam suatu kode. Lalu juga produk yang telah teruji dengan baik itu tidak berisiko. Itu dia akan mengalami kerusakan perangkat lunak juga tak terduga segera rilis. Jadi memang di sini teman-teman ketika ada suatu hal gitu kita harus ngelakuin beberapa skenario testing ya buat kita memastikan kalau game kita tuh udah bahasa itu udah bebas lah dari bug gitu. Makanya harus ada skenario testing dan juga skenario perbaikan kayak tadi. Nah, untuk pengujian sendiri, nah di sini ada namanya adalah seorang tester atau penguji, teman-teman ya, merupakan spesialis yang terlibat dalam pengujian perangkat lunak untuk mengidentifikasi kesalahan dan juga memperbaikinya. Jadi dalam aktual teman-teman ketika kita bekerja dalam lingkup IT, teman-teman, itu nanti ada role sendiri. Namanya biasa ini kalau teman-teman lihat ya, kalau di halayak umum, cantar teman-teman juga cita-cita mau jadi ini kerjanya. Biasanya itu dia namanya adalah tester ya. Tester, kalau teman-teman mungkin lihat nih ada role namanya tester atau enggak kayak namanya QA, Quality Assurance Tester. Atau enggak mungkin ya kalau di pabrikannya mungkin QC, ini biasanya bukan IT tapi QC, Quality Control gitu ya, QC Quality Control. Macam-macam lah. Nah, dia tuh tugasnya adalah dia untuk memastikan teman-teman hal yang udah dibuat oleh developer nih. Developer tuh yang kita lakuin tuh sekarang developer sebelumnya teman-teman. Kita developer disebutnya. Developer adalah orang yang mengembangkan aplikasi. Kita kan udah ngembangin nih, kita buatin game. Nah, ntar dari developer dia akan kasih ke tester nih, ya, coba dong diuji dong, punya aku nih udah aman belum gitu kan dari bug. Terus dicek, oh udah aman nih, oke, maka kalau udah kesini maka dia baru masuk ke dalam production, teman-teman ya. Production maksudnya itu apa? Bisa dipublish kemana aja ya? Ke Play Store nih, PS tuh Play Store, terus juga ke App Store ya, kalau iOS segala macamnya. Nah, nanti kalau ketika ada update gimana? Ya udah nanti dari developer lagi nih, dari developer dia ngakuin dulu, segala macam, ngelakuin testing juga internal, baru ntar kasih ke tester. Tester cobain, aman nggak? Oh aman nih gitu, udah aman, baru dia kesini. Kalau nggak aman gimana? Kalau nggak aman ya udah dia balik lagi ke developer teman-teman, balik lagi bilang, developer ini ada yang error nih di bagian sini, coba tolong dicek lagi ya gitu kan. Benerin lagi, kasih tester lagi sampai akhirnya udah bener, udah oke di tester, udah dikasih jempol gitu loh bahasanya, baru kita masuk production dan bisa dipublish ke Play Store atau enggak ke App Store ya, atau yang website-website lainnya lah, bisa dibilang. Gitu, jadi function dari si tester atau penguji, teman-teman.
Jadi dia adalah spesialis yang terlibat dalam pengujian perangkat lunak untuk mengidentifikasi kesalahan dan juga memperbaikinya. Nah, untuk pengujian perangkat lunak tadi, di sini ada dua bagian, teman-teman ya. Dia itu akan di sini ada pengetahuan yang baik itu tentang bahasa programan. Nah, di sini kita harus memperhatikan juga ya, di sini adalah terkait namanya kemampuan untuk melacak bahkan detail terkecil di bagian sini. Ada juga di sini namanya dia itu akan mengecek mengenai kreativitas, akal, serta kecerdikan kita, teman-teman. Yaitu di sini dia akan mengecek kemampuan kita untuk mengantisipasi situasi yang tidak biasa nih. Jadi kita akan coba cek ya, gimana sih kira-kira kemampuan kita untuk antisipasi situasi yang ketika ada hal yang tidak biasa. Nah, untuk pengujian produk IT sendiri, jadi satu aplikasi itu bisa memiliki banyak fungsi, teman-teman. Yang dimana setiap fungsi diperiksa oleh penguji atau tester dengan satu atau lebih kasus uji. Jadi biasanya tuh scanner testing itu ada banyak, teman-teman. Test case atau bahasa kasus uji itu merupakan dokumen yang menjelaskan mekanisme verifikasi. Nah, itu berisi apa aja, ada fungsi yang sedang diuji itu apa, kira-kira langkah untuk mencapai tujuannya apa, dan juga hasil yang diharapkan tuh maunya sih seperti apa sih untuk langkahnya itu sendiri. Nah, lalu kasus uji untuk memindahkan pemain ke atas. Nah, contoh kita mau menggerakkan pemain kita, teman-teman, ke atas gitu ya, let's say. Nah, langkahnya gimana, teman-teman? Pertama, kita harus tahu fungsinya dulu ya. Fungsi apa sih yang kita perlu uji? Nah, terus apa yang perlu kita lakukan di sini? Nah, di sini ada nilainya, teman-teman. Misalkan kita mau memindahkan pemain itu ke atas dengan klik panah atas. Jadi ketika kita klik tombol panah atas, teman-teman, skenario-nya bener tuh gimana? Ketika klik tombol atas, dia terus ke atas ya karakternya ya. Tapi kalau ketika dia itu nggak kita ke atas, dia nggak ke atas, nah itu namanya skenario-nya salah dan kita harus lakukan perbaikan baru. Nah, langkah-langkah untuk mencapai tujuannya apa? Nah, apa aja sih harus dilakukan pengguna? Nah, di sini ya, pengguna baru saja memulai permainan dan juga menekan tombol panah atas kayak tadi. Lalu hasil yang diharapkan seperti apa? Apa sih harus dilakukan di program ini? Nah, pertama, pemain itu bergerak ke atas dari posisi awal saat tombol ditekan. Saat bertabrakan dengan tepi layar, pemain berhenti bergerak. Nah, ini juga ya. Jadi ketika dia nabrak, harusnya berhenti. Saat menabrak tembok, pemain berhenti bergerak. Ini kan kita udah buat semacam ini ya. Kalau misalkan dia nembus, gimana? Nah, kalau nembus berarti salah. Berarti kita harus ngelakuin perbaikan lagi. Karena kan kita terakhir udah buat, dia itu nggak nembus ya, teman-teman ya. Makanya kita harus make sure ini tuh udah sesuai sama skenario yang kita buat. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh, teman-teman ya. Nanti kita akan buat mind map seperti ini. Kita total ada 3 mind map nanti yang akan kita buat. Contoh kita di sini ada test case untuk memindahkan pemain ke atas nih. Di sini ada dibilang ya, alat apapun dapat digunakan untuk deskripsi test case, misalnya peta pikiran atau mind map. Nah, pertama enemy movement. Nah, function yang being test apa nih? Apa sih yang dites di sini? Automatic enemy movement from bottom to top. Merupakan pemindahan enemy ya, musuh dari bawah ke atas secara otomatis. Lalu instructions-nya gimana? Untuk ketika dijalanin programnya seperti apa, dan juga ketika game running, enemy-nya tuh harus berpindah secara otomatis. Itu adalah skenario ini benernya bahasanya. Kalau program actions-nya gimana? Nah, di sini dia menampilkan enemy at the top of the screen is random place. Habis itu move sprite from the top to bottom, speed-nya random, dan juga if enemy reach the bottom of the screen, display the top again. Nah, ini bisa dibilang teman-teman kalau bahasanya itu adalah positif ya. Positive case. Nah, ini adalah positif. Jadi maksudnya adalah kita pengen dia tuh harus seperti ini loh. Game-nya tuh harus seperti ini loh, seperti yang kita tuliskan ketika kita tes. Ada juga namanya negatif. Nah, biasanya teman-teman kalau di dalam dokumen namanya biasa UAT ya, user acceptance testing. Nah, ini adalah salah satu UAT juga. Biasanya tuh dia kayak gini bentukannya. Nah, ini aku kasih tahu ini bentukannya table. Ini anggap table teman-teman ya, table. Yes. Nah, ini nomor nih di sini. Ini ada nomor. Nomor kayak kasusnya misalkan ada 2 kasus atau enggak 3 kasus deh. Deskripsi kasusnya apa di sini. Misalkan di sini testing dia itu ke atas, bener atau enggak? Ini dia testing dia itu ke bawah bisa atau enggak? Terus misalkan ini klik tombol spasi. Ini description ya, description. Nah, habis itu di sini ada namanya positif, teman-teman. Positif yang tadi, ada juga namanya negatif. Nah, negatif tuh ketika ya udah berarti kita pengennya tuh kalau misalkan dia ngelakuin sesuatu, dia tuh emang harus negatif gitu. Kayak contoh misalkan dia tuh harus kebalikan lah bahasanya lah. Dan ini harus di checklist gitu. Salah satu dari ini. Misalnya ini positif kayak gini, negatif kayak gini. Positif gini, negatif gini. Nah, kalau yang di sini kita pelajarin sejauh ini adalah yang positif aja, teman-teman ya. Yang bahasanya itu ya lebih ke kita pengen buat aplikasi itu seperti apa sih. Di sini belum dibagi mengenai positif dan juga negatif. Cuman lebih ke positif. Oke, kita akan coba menguji permainan sebagai suatu produk ya. Tugas kita apa di sini? Kita akan memikirkan dan juga jelaskan 3 test case untuk game labirin. Nah, kita perlu menguji game kita dengan tas tersebut ya. Kita perlu mengecek juga nih, apakah kita nih menemukan kesalahan atau enggak. Nah, apakah mungkin untuk prediksi mempresentasikan proyek tersebut. Nanti kalau udah ada waktunya, masih ada waktu, teman-teman bisa coba uji nih. Berdasarkan yang udah kita tuliskan tadi, kira-kira sesuai gak nih game yang kita udah buat itu udah sesuai sama aktual yang kita tuliskan gitu. Sip, langsung aja teman-teman. Di sini emang nggak terlalu banyak untuk slide presentasinya, cuma 28. Jadi langsung aja kita buat mind map-nya teman-teman. Jadi di sini total ada 3 mind map ya. Let's go.
Boleh di-share screen ya teman-teman semua. Yuk, boleh di-share screen, let's go. Nah, kita Lewat kerjakan Visual Code atau website di Chrome aja website aja, kayak biasa teman-teman. juga. Di website aja. Buat tugas ini di website, tapi jangan lupa buka VS Code juga ya, buat ngeliat kode kita nantinya. Nah, ini dia. Nah, jadi kita di hari ini kita masuk ke dalam namanya menguji game, teman-teman ya. Di sini total ada 3. Kita akan buat 3 mind map, teman-teman. Nah, tapi breakdown itu seperti apa? Nah, ini mungkin kalau misalkan teman-teman mau lihat lebih Kak, gampangnya lagi. Yes? Kak, Yes? Kenapa, Viva? kok mic kakak kayak mendelep gitu ya, Kak? Oh ya? Teman-teman Iya, dengarnya gitu jadi juga gak? Enggak sih Kak, biasa aja. Oke, coba Viva mungkin soundnya kurang digedein mungkin ya. Ini aku cek di audio aku soalnya udah agak gede nih. Coba Viva boleh dibesarin lagi gak speakernya coba. Siapa tahu mungkin ada problem di situ makanya jadi agak mendem. Nah, ini teman-teman bisa ngambil reference juga dari ini ya. Tapi kita nggak boleh buat persis kayak gini. Ini kan kita sebelumnya kita udah sempat buat mind map, teman-teman. Kalau teman-teman ingat ya, di pelajaran awal kita udah buat sebenarnya mind map seperti ini. Tapi kita kita nggak pengen buat seperti ini lagi. Nah, ini tuh adalah yang kita udah buat, teman-teman ya. Bahasanya inilah apa namanya? Bahasanya tuh ini udah kita buat, teman-teman. Nah, ini tapi kita nggak pengen buat kayak gini lagi. Ini adalah rangkuman secara besar game yang kita buat. Nah, pengen kita coba adalah sekarang kita pengen nge-breakdown teman-teman untuk masing-masing function yang kita punya. Kira-kira tuh apa aja sih yang perlu kita buatkan di sini. Nah, di sini aku ada cara juga, apa teman bingung nih, kayak teman-teman contoh mau ngetes tombol up, tombol down, tombol left, tapi bingung cara pembuatannya. Nah, di sini aku ada tips, kita bisa pakai ChatGPT juga, teman-teman ya. Makanya ini enaknya kalau teman-teman udah punya kode yang sebelumnya, teman-teman. Contohnya aku ngopi dari kode dari ini ya, dari apa namanya VS Code-ku ya. Nah, terus kita minta ChatGPT aja ya, teman-teman ya. Kita minta ChatGPT, langsung aja kita paste. Nah, ini lihat teman-teman, aku udah langsung paste kodenya di sini. Nah, terus apa lagi yang aku lakuin? Nah, di sini baru kita kasih perintah ke ChatGPT-nya ya. Jangan lupa, saya diminta, saya mendapatkan tugas dari siapa misalkan guru saya ya. Guru saya untuk membuat masing-masing tiga membuat masing-masing 3 mind map terpisah ya. Mind map terpisah mengenai kode saya di atas untuk melakukan skenario pengujian, testing, atau test case. Oke, nah perintahnya kita kasih di sini. Perintahnya apa berarti? Tadi ya kayak tadi, ya ulangin lagi ya, sebenarnya sih. Ini tadi batasannya apa? Buatkan mind map, buatkan 3 mind map terpisah untuk menguji kode saya berikut di atas. Jelasin di atas itu apa sih? Saya kode di atas adalah terkait game yang saya buat mengenai maze game. Nah, teman-teman sebenarnya kalau mau dibuat lebih spesifik lagi boleh. Misalnya pengen ngebahas mengenai perpindahan karakter menggunakan up, left, down, right itu boleh. Kalau misalnya mau dibuat kayak gini aja juga aman aja sih mengenai maze game. Buatkan mind map-nya yang berisi test case, tes pengujian. Pengujian aplikasi aplikasi saya. Enter. Nah, udah jadi tinggal ditunggu aja deh. Oke, jadi di sini udah dibuatin teman-teman. Langsung dibuatin sama dia 3. Nah, kalau udah kayak gini, ini lebih enak nih. Kita udah dibuatin mind map sama dia udah dipisah-pisahin. Pertama di sini pengujian player. Jadi di sini kalau aku diuji itu per sprite ya. Nah, pertama ada pengujian player, ada juga enemy dan juga game flow, yaitu menang, kalah dan juga collision. Contoh di sini aku ambil yang pertama dulu. Nanti aku contoh ini. Nanti teman bisa buat sendiri ya di sini ya. Bisa buat instruksi juga ke ChatGPT sendiri. Player testing. Nah, ini udah ada. Nah, kita langsung copy aja. Langsung kita tempel, teman-teman. Di mana? Nah, ini dia.
Terus ini, nah ini kita tempel aja langsung player testing. Isinya apa aja player testing tadi? Nah, isinya apa aja langsung aja kita ambil ya. Movement test. Ada movement test di sini di percabangan pertama. Masukin movement test. Percabangannya apalagi habis itu ada juga collisions dengan barrier, collisions with barrier gitu ya. Barrier itu berarti pembatas. Ada juga apa? Shooting test. Nah, kalau semakin lengkap semakin bagus juga. Pasti ntar hasil promo beda-beda. Teman-teman bisa juga bilang dia lebih spesifik, lebih detail juga bisa, teman-teman. Tapi pastikan jangan terlalu panjang ya. Nanti dia agak susah. Nah, terus kita copy nih. Movement test di sini kita pengen ya. Kalau movement test ketika kita klik apa nih? Contoh, tekan left speed, maka player bergerak ke kiri. Nah, bisa juga misalkan mau dipisah, mau buat lebih bagus lagi, biar lebih enak. Bisa juga, ini kita misalkan nggak usah terlalu ngikutin dia ya. Nah, tambahin lagi aja di sini. Player bergerak ke kiri. Zoom out dulu. Oke, jadi habis itu apa lagi? Nah, langsung copy-copy aja. Jadi sangat-sangat simpel teman-teman ya kalau kita udah pakai AI juga. Jadi itu tapi pastikan teman-teman untuk idenya sendiri itu dari teman-teman juga ya. Jadi jangan manfaatin AI 100%. Jadi teman-teman harus tetap cerita, kasih tahu game tentang apa yang mungkin mau diujikan atau diminta di sini. Gitu ya. Nah, udah tinggal dilanjutin aja nih. Ya, misalkan aku kasih contoh aja, collision dengan barrier, berarti apa? Jika menabrak. Nah, di sini kalau ada tanda panah gini juga, dikasih terpisah juga, contoh ya. Dengan barrier, nah ini kita pisahin. Kalau ini kita hapus aja, tanda panah kita hapus, terus berhentinya kita ambil. Nah, diambil, kita pindahin ke sini ya, terpisah ya. Nah, seperti ini. Terus kita tinggal buat percabangannya. Gitu. Sampai sini dipahami ya, teman-teman, cara pembuatannya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang masih bingung nggak? Terkait scanner testing ini. Jadi ini merupakan salah satu yang pengen kita buat. Nah, jadi kan nanti teman-teman dari sini kita bisa jalanin. Sebenarnya aktualnya kalau mau lebih bagus, itu teman-teman bisa lakuin, kan kita udah sebenarnya udah jadi nih, punya kita. Misalkan teman-teman mau nambahin gambar, bisa tambahin gambar dulu, baru buat kayak gini lagi, gitu. Tapi kan ini karena waktu juga, di sini aku akan ngajarin secara singkatnya dulu aja, biar teman-teman paham dulu, terkait pembuatan bahasa itu plotting dari test case ini sendiri. Gitu. Sip, bisa dilanjut teman-teman, boleh dikerjakan. Aku sambil lihat nih share screen dari teman-teman. Mau pakai pemikiran pribadi boleh, mau pakai ChatGPT juga boleh, bebas aja teman-teman. Cuman saran dari aku sih dikombinasikan gitu ya. Jadi pengetahuannya udah ada, misalkan kayak kak aku mau nguji tes untuk bergerak karakter playernya kak. Oke, biar daripada nggak bingung juga bisa nanya ChatGPT kira-kira apa aja yang bisa dimasukin sebagai kriteria. Oke, punyanya siapa nih? Punya Rasya udah mulai nih ya. Oh, Chan udah mulai, udah 3 movement test, quotient barrier, dan juga shooting test. Oke, good. Yuk, manfaatin sendiri. Yuk, oke, ini Rasya udah mulai prompting. Teman-teman tolong kopikan kodenya. Pastikan kopikan kodenya yang ada di QS code kita. Kalau punyanya Rasya, jangan lupa di copy kodenya. Karena kalau kamu nggak copy kodenya, nanti dia bingung. ChatGPT tuh mau buatin test case-nya dari mana. Kamu udah copy kodenya belum, Rasya? Di VS Code-nya. Pastiin ke ChatGPT udah di copy ya, kodenya ya. Kak, Yes? boleh lihat itu nggak promnya lagi juga? Oke, lihat promnya lagi, boleh. Sebenarnya promnya ini simple, teman-teman ya. Nah, ini aku copyin aja juga aja nih. Tapi teman-teman tolong aku minta diubah ya. Nah, ini kopinya nih yang di atas ini dari tugas kita yang kemarin ya. Bisa copy dari VS Code. Kalau misalnya masih ada yang belum selesai, boleh ambil dari collab. Bebas saja. Ini aku taruh di chat buat perintahku yang aku buat ke chat GPT-nya. Teman-teman sebenarnya boleh maksimalin lagi. Ya, ini kan ini kodaku. Teman-teman bisa buat lebih spesifik lagi, teman-teman. Kayak contoh, di sini dibuatin, eh, saya mendapatkan ini. Terus pengen buatnya seperti apa? Aku pengen dibuatin lebih spesifik lagi. Terus misalkan mau fokus pada pergerakan player. Let's say. Nah, contoh kalau misalkan mau fokus pada pergerakan player. Atau mau dibaginya per function juga bisa. Jadi ntar per function diuji. Kalau aku ini di level kelas nih harus ini. Ada di game sprite, ada si enemy, dan segala macamnya. Nah, makanya dibaginya kayak gini nih. Enemy, game flow, player. Oke, coba aku cek. Dharma, gimana Dharma bisa? Coba nomor 1 Dharma. Ini Dharma ada nomor 2 nih. Lagi Nomor satunya mau mana? nyalin. Oh, lagi mau nyalin. Oke. Dharma gimana? Dharma bisa? Boleh di on cam ya, teman-teman ya. Bisa. Chen.
Jadi jangan total ikutin aku, teman-teman. Jangan ikutin aku fully. Coba teman-teman buat promnya sendiri. Gitu. Pasti kalau ikutin aku cuma nyotain nomor satu doang masalahnya. Nomor dua, nomor tiga harus teman-teman. Ya. Ya, aku kasih waktu teman-teman kurang lebih 15 menit. Let's go ya. Harusnya bisa 15 menit berarti per flow itu 5 menit. Bisa lah ya 5 menit kalau pakai ChatGPT. Harusnya tinggal copy selesai. Gitu. Afifa kalau mau ngerjain ini juga bisa di Chrome aja Afifa ya. Mau di sini juga bisa sebenarnya. Cuman lebih enak kayaknya di Chrome karena kan kita nggak perlu ngoding ya. Paling codingannya di VS Code aja. Oke, udah mulai Rasya nih. Player testing, gerakan dasar. Yes, oke. Nah, Rasya udah jadi nih promptingnya. Tinggal di copy-copy aja, buatin percabangannya. Very good, Rasya. Yuk, Dharma gimana? Dharma paham, Dharma? Ada kesulitan nggak? Kalau ada kesulitan, ngomong aja sama aku. Misalkan masih bingung, biar aku jelasin. Coba yang nomor satunya, Dharma. Klik yang nomor satunya dong, mind map yang nomor satunya. Itu Kak nomor satu ya. Masih Yes. ngerjain. Oh, masih ngerjain. Oke. Ini kok tapi udah nomor dua ya, Rasya, Dharma ya di sini ya. Aku lihatnya. Share screen kamu. Apa nge-lag nih? Oh iya Kak, sabar. Share screen saya kayak nge-lag. Coba Oh, saya oke, share oke. screen dulu. Oke, oke, boleh, boleh. Oke, nah, sip. Manfaatin ChatGPT ya. Interaksi dengan obstacles. Ya, sebenarnya enaknya copy aja, teman-teman ya. Kalau nulis kayak terlalu lama. Jadi copy-copy aja. Copy. Gitu. Copy, paste. Coba dibaca, nanti saya aku liatin juga. Oke, di sini ada juga UI UX. Bisa juga sih tampilan. Coba ke bawah. Oke. Gimana, Chen? Bisa, Chen? Boleh pakai ChatGPT ya, teman-teman ya. Mau pakai pemikiran sendiri boleh, pakai ChatGPT boleh. Paling bagus adalah kombinasi. Bentar Kak, aku lagi nyari kodenya. Oh, oke. Ini paling bagus teman-teman jawabannya apa? Jawabannya adalah kombinasi. Kalau teman-teman nanya sama aku ya, Kak, ini kalau kayak gini tuh bagusan pemikiran kita atau gimana ya? Sebenarnya fully ChatGPT itu nggak bagus. Ya, karena kita nggak belajar jadinya. Yang bagus adalah kombinasi, teman-teman. Jadi, kita udah punya pemahaman, ChatGPT nanti bantu ngepoles lah bahasanya. Ngepoles biar lebih bagus lagi. Gitu, teman-teman semua. ChatGPT.com. Oke. Wah, mantap nih punya Rasya. Kalau Nah, susah maaf Kak, ngeliatnya ini di saya Zoom out, agak, oh ya ini baru bisa gerak. ya di Zoom out aja Rasya. Kalau misalkan terlalu ini nih, itu ada gambar yang tanda minus kan di sebelah kanan, kaca kaca pengecil tuh biar tamunya nggak terlalu ini. Nah, yuk teman-teman let's go 10 menit lagi, 10 menit lagi bisa yuk. Pastikan jangan diketik Afifah ya, biar lebih cepat. Karena kita cuma waktu 10 menit nih. Habis ini nanti kita coba bikin presentasi ini agak cukup lama nanti di presentasi. Coba aku lihat punya Afifah. Coba boleh di scroll ke atas dong ininya. Apa namanya promptingnya hasilnya. Tiga mind map. Oke, coba ke bawah. Udah dibuatin tiga belum? Coba ke bawah. Oke, oh, oke sip. Ya udah berarti kamu tinggal ikutin aja. Jadi yang pertama tuh namanya mind map apa nih? Yang pertama tadi namanya apa? Mind map yang pertama. Oke, berarti yang head-nya adalah function testing ya. Functional testing tuh namanya ya, berarti nama kamu. Yang isinya cabangnya ada kontrol pemain, ada gerakan dan tabrakan, gitu. Jadi judulnya atau bahasa itu head atau kepalanya itu. Jadi di sini kita nggak minta ChatGPT buat rapiin kode kita, karena itu udah lewat, teman-teman.
Tapi kita minta buatin prompting buat bikinin skenario test case. Oke, layar testing. 2, 3, 4. Oke, good. Jangan lupa di-save. Nah, good. Oke, lanjut nomor 2, Rasya. Enemy testing. Nah, sekarang terkait enemy ya, terkait musuh. Oke, good. Oh, cara di chat GPT-nya tuh gimana sih cara biar bisa enter tapi nggak enternya Oke. tuh kirim. Nah, jadi caranya kamu bisa shift terus enter. Dharma. Shift ditahan terus enter. Nah, gitu ya. Oh, oke Kak. Ya, silakan. Buat instruksinya baru di situ. Nah, aku rasa sepertinya bukan kayak gitu, Afifah. Kamu itu maksudnya dia kan ada poin-poin, Afifah. Poin-poin maksudnya tuh satu kesatuan, Afifah. Jadi poin-poin itu satu kesatuan. Jadi uji tombol arah kayak contoh itu di satu kesatuan mind map, bukan kayak kamu gabung ke semuanya. Jadi uji tombol arah di satu 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 kotak sendiri, pastikan satu kotak sendiri gitu. Nah, jadi ini kayak ini dia satu kotak sendiri nih, kotak sendiri, terus si ini juga dia satu kotak sendiri gitu maksudnya ya. Ini satu kotak Iya, sendiri Kak. gitu ya. Oke. Aku lagi nyalin-nyalin. Oh, nyalain dulu. Oke, sip, boleh, boleh, boleh. Yuk, 8 menit lagi, teman-teman. Let's go. Nah, perintahnya apa? Kasih tahu dulu perintahnya kita mau buat skenario testing. Jangan sampai ChatGPT nggak tahu ya. Karena kita di sini nanti kalau misalnya kita nggak buat perintah itu buat testing, teman-teman, nanti malah dibuatin flow-nya aja nih. Flow programnya itu ada apa aja, segala macam. Ini mana kita sebenarnya udah buat ya itu ya. Cuman di sini kan kita pengen buatin skenario buat testingnya, teman-teman. Oke, good. Rasya. Balat hilang setelah menabrak monster. Oke. Nah, jadi kalau ada tanda panah itu, teman-teman pastikan tanda panahnya itu dipisah ya. Jadi tanda panah kayak punya siapa nih? Punya Rasya. Nah, monster, tanda panah monster mati, maka monster mati itu dibuatin baris baru, monster matinya. Kamu tambah plus lagi, jadi cabangnya dari si balat itu tadi. Jadi tanda panahnya dihilangin, monster matinya itu kamu buatin cabang baru. Ya, jadi ini kamu take out nih, ini diambil take out yang ininya, terus buatin kayak baru baru lagi di sini. Nah, di sini monster mati. Gitu, oke, good. Tanda panahnya juga jangan lupa dihilangin ya, yang ini. Oke, good, Rasya. Tekan spacebar untuk menembak, oke, good. Eh, periksa arah peluru sesuai dengan posisi main. Hmm. Nah, teman-teman di sini juga perlu diperhatikan ya, kan aku rasa teman-teman udah develop sendiri nih. Kalau dari chat GPT-nya ada yang kira-kira tuh nggak make sense gitu, atau mungkin nggak sesuai dengan yang kita buat. Kayak contoh ada pengujian yang lain gitu kan, padahal kita nggak buat. Nah, itu kita perlu harus melakukan penindakan. Kayak contoh penindakannya apa? Kita manualin, kita nggak perlu pakai itu, atau enggak kita bisa revisi chat GPT-nya ya. Karena ya lagi-lagi chat GPT itu masih banyak kekurangan juga, jadi pastikan kita juga harus double check lagi ya teman-teman ya. Oke, Chen. Nah, ini punya Chen juga sama Chen. Yang ini tadi. Coba aku mau punya Chen. Lihat Chen, ini jangan di ini nih ya. Jadi ini dipisah nih. Set, yang tadi. Nah, ini baru peluru. Coba kamu kembali ke ini kamu deh. Nah, gini nih. Ini ininya dihapus, pelurunya juga dihapus. Dipindahin ke sini. Ini pelurunya dipindahin. Jadi yang ada tanda panah, teman-teman maksudnya adalah dia tuh udah baris baru lagi. Jadi pelurunya tuh udah dibuatin baris baru sendiri. Pokoknya ada tanda panah ini nih. Nah, gitu. Jadi biar lebih rapi dan juga tahu nih flow-nya tuh seperti apa. Nah, gitu Chen. Good. Yang di atas juga sama ya tujuan akhir dan segala macamnya. Pokoknya ada tanda panah itu dipisah.
Oke, mungkin aku tambahin 10 menit lagi, teman-teman. Nanti jadi dari jam 8 kita sampai jam 8.10 ya. Sekarang kita habis itu break sebentar 5 menit. Coba aku cek lagi, 10 udah pada selesai semua. Oke, let's go, Dharma. Kalau terlalu kompleks, teman-teman, kalau dibuatin nama ChatGPT terlalu kompleks, juga bilang aja ya. Bilang ke ChatGPT-nya buat ini jangan terlalu kompleks. Jangan sampai percabangannya terlalu banyak. Karena kita memang, itu sebenarnya bagus. Cuman kita belum sampai di level itu. Karena kalau terlalu banyak nanti ribet juga, teman-teman ya. Jadi pastikan buat ini kira-kira masih concise aja. Masih enak buat dilihat dan cukup lah gitu bahasanya. Oke, good. Afifa ada nomor 2. Jangan lupa di-save ya, teman-teman ya. Nanti kalau nggak di-save, nanti dihilang. Udah Kak, Udah? Oh, Rasya cepet juga nih. Coba boleh punya Rasya. Oke, coba aku lihat nomor 1 dulu, Rasya. Nomor 1, diliatin ke bawahnya, nggak kelihatan sih. Bawain dikit lagi. Oke, kamu yang pertama fokus pada player testing ya. Jadi pengujian si playernya. Di sini ada gerakan dasar, kiri kanan atas. Oke, good. Sesuai. Beta layer, player tidak boleh keluar dari sisi kiri, kanan, atas, bawah. Betul. Kita nggak boleh bentuk dari, bukan tembok, kayak ini maksudnya dari layar ya. Interaksi dengan obstacles. Nah, itu mungkin agak typo. Obstacles ya. Nah, ketika mendorong player ke arah tembok, berhenti. Betul. Jadi dia nggak boleh tembus. Player tidak boleh menembus platform. Oke, good. Nah, ya. Terus jangan lupa itu yang spasi ya. Ada tanda panahnya, baletnya dipisah. Nah, ini mungkin revisi sedikit. Ini obstacle. Terus ini nih. Pindahin ke sini. Balet bergerak lurus ke kanan. Ya, sini betul. Jadi dia baletnya bergerak ke kanan. Balet hilang jika melewati layar. Yes. Sebenarnya bisa ditambahin lagi nih. Satu lagi. Apa? Baletnya nggak bisa menembus tembok ya. Saya mau nambahin satu lagi nih. Peluru tidak menembus tembok di bagian sini. Mau ditambahin lagi. Balet tidak menembus tembok. Oke. Oke, good. Bisa di-save lagi. Lanjut nomor 2. Coba aku cek. Obstacles ya. Obstacle. OBS tackle. Oke. Sip, jangan lupa di-save. Lanjut nomor 2. Rasya. Zoom out. Enemy testing. Pola gerakan, monster bergerak ke kiri sampai batas. Oke, di sini kan sesuai sama kodenya. Oke. Monster balik ke arah kanan, monster bergerak ke kanan sampai. Oke, ini sesuai sama kode juga karena kita ngasih kode kita ChatGPT. Monster balik arah ke kiri jika player menembak monster menjadi oke, menabrak. Oke, good. Game over. Jika game over menampilkan gambar game over. Interaksi dengan Balet. Balet menabrak monster, monsternya mati. Betul. Balet hilang setelah menabrak monster. Betul. Jika semua monster mati, hanya background dan player. Background dan player tersisa. Jika semua monster mati. Nah, ini sebenarnya kurang benar nih, kurang tepat. Karena sebenarnya masih ada satu lagi. Masih ada siapa? Si Pac-Man-nya ya, yaitu adalah target kita yang mau dituju. Jadi tambahin Pac-Man-nya juga. Berarti ada apa? Ya, ada background, player, terus juga sama Pac-Man-nya ya. Berarti kalau si monsternya mati kalau kena tembakan. Oke, sip. Lanjut nomor 3. Game and testing. Kondisi kalah, player bertabrakan dengan monster. Oke, betul. Layar menampilkan game over. Betul. Game berarti setelah delay. Oke. Kondisi menang, player mencapai final sprite. Itu sih pack. Betul. Layar menampilkan thumbs. Oke. Oke. Edge case. Player menembak monster lalu cepat ke final sprite. Hmm. Jika baut mengenai barrier, baletnya hilang, barrier tetap ini oke. Coba gerak terus setelah menang atau kalah, tidak boleh bisa. Nah, ini kayak agak rancu nih. Nah, ini kayak aku rasa agak rancu. Coba gerak terus setelah menang atau kalah, tidak boleh bisa.
Player menembak monster lalu cepat ke final sprite. Ini kayaknya aku rasa ini ya. Antara kamu bisa revisi ke ChatGPT-nya yang dua hal ini atau enggak kamu nggak usah masukin. Maksudnya dua hal ini tuh ini ya. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Jadi kayak cuma satu aja. Cuman kalau misalnya mau dirapihin ke ChatGPT minta bilang deh, ini kurang jelas. Kamu copy bagian itunya, revisi bagian mananya. Itu bilang itu kurang menggambarkan gamenya. Gitu. Jadi aku bilang tadi di awal teman-teman ya, belum tentu ChatGPT itu 100% benar. Dia cuma membantu kita aja. Kayak FIFA, nomor satu, oke. Oke, Chen, Rasya. Nah, Rasya tadi udah oke ya. Oke, good punya Rasya. Gimana tadi? Dapetnya gimana Rasya? Nah, betul nih, karena finish. Nah, ini baru benar. Player nggak bergerak lagi karena finish ya. Jadi finish true itu maksudnya adalah berarti udah bener ya teman-teman ya. Jadi udah true. Sebenarnya bisa dibuat satu case lagi ya. Di edge case itu apa? Ketika kita klik tombol ini ya, X, X. Kita klik tombol X itu dia akan run menjadi false teman-teman ya. Ketika kita set dia itu klik X, di mana e-type-nya sama dengan quit, maka run-nya menjadi false sehingga game-nya menjadi berhenti. Maka run sama dengan false. Run. Ditambahin run false berarti game-nya berhenti. Game berhenti berjalan. Oke, Afifa. Oh, nomor 3 Afifa. Cepat juga. Nanti kalau teman-teman sudah, boleh ya dipanggil aku biar aku bisa ngelihat sama review. Oke, punya Chen. Ini lebih banyak nih. Super grafis, Hero, Cyber, Platform 2, Tag 1 PNG, Bullet.png, Tender and Refresh, Window.lit, Explorer Update. Dharma, biar tempatkan sangat dekat dengan batas lain. Fragment bergerak diagonal tersinggung dengan dua barrier. Oke. Kombinasi gerakan dan tabrakan simultaneous. Game di berbagai ukuran jendela. Apa? Yang udah selesai, nanti boleh resen teman-teman ya biar aku cek nih. Takutnya nanti masih ada yang salah yang tadi kayak aku bilang ya.
Kak, maaf Kak, saya mau ke toilet dulu. Oh iya iya, silakan Rasya. Performa bermain dari uji coba. Oke, baru nomor 3. Yuk, teman-teman, 4 menit lagi. Gimana? Udah punya Chen? Kalau udah nomor 1, pindah ke 2 sama 3 Chen ya. Yang sudah lagi siapa di sini, teman-teman yang sudah selesai? Afifa, Chen, Dharma sudah sampai 3 nomor selesai. Biar aku cek. Oke, ini Chen baru muncul nih kameranya. Oke. Tujuan akhir finish point. Oke, ini punya Afifa ya. Coba aku cek punya Afifa. Nomor 1, functional testing. Kontrolnya apa aja? Coba dikatasin dikit Afifa. Tarik dikit, oke. Uji tombol arah atas bawah, oke. Pastikan karakter bergerak sesuai input. Coba tekan dua tombol bersamaan. Oke, dua tombol bersamaan. Harusnya kita di sini nggak bekerja ya. Pastikan karakter berhenti saat tombol dilepas, yes. Collision, uji tabrakan dengan dinding, barriers. Pastikan karakter tidak menembus dinding. Uji tabrakan dengan musuh, monsters. Pastikan game berakhir saat tabrakan terjadi. Oke, terus juga balat di sini. Tekan spacebar untuk menembak. Periksa arah peluru sesuai dengan posisi pemain. Uji peluru hilang saat keluar layar. Terus juga di sini tujuan akhir, finish point. Gerakan pemain ke spray tujuan. Pastikan gambar tam GPG muncul. Oke, ketika menang. Pastikan game berhenti setelah menang. Dan juga pastikan, apa tuh pastikan gambar apa tuh? Belum ada kelanjutannya. Udah belum ditambahin Kak. Oh, belum ditambahin. Oke, baru tambahin dulu. Oke, so far oke sih. Tinggal ditambahin aja. Oke, Dharma. Kontrol main tekan kiri, kanan, atas, bawah, Pac-Man. Nah, yang tadi aku bilang ya, teman-teman, Dharma juga. Pastikan, teman-teman, kalau misalnya ada kayak gini, nih Dharma, ya aku highlight nih. Lihat ini kan ada tanda panah gini. Maka ini kita pisahin nih semuanya nih. Kayak contoh, ya ini ada di sini, ini ada di sini. Maka di sini kita buatin kotak baru. Berarti di sini apa? Kiri, kanan, atas, terus di nextnya lagi apa? Pac-Man. Terus ini juga nih sama nih. Pokoknya ada kepisah-pisah tanda garis gini nih, Dharma. Dia tuh berarti kotaknya baru. Maka sini kotaknya baru nih. Di ini dia baru, dia kotak baru di nextnya di sini gitu. Pokoknya ada tanda panah ini harus diperhatiin ini. Berarti dia kotaknya sebenarnya baru. Jadi jangan jangan dibuat satu kotak yang sama, teman-teman ya. Terus dipisahin. Maka ini harusnya sih harus berhenti. Dia tuh kotak sendiri, Derma. Dia tuh kotak sendiri. Kita tambahin kotak lagi. Di sini misalnya cabang dari sini. Ini kotak gitu. Contoh ya. Oke, kalau gitu teman-teman so far good sih aku lihat ya progresnya. Udah ada yang sampai nomor 3 dan bahkan kayak udah banyak yang selesai, teman-teman. Nah, mungkin kita istirahat dulu sejenak teman-teman ya selama 5 menit. Nanti kita kembali lagi di jam 8.15. Nanti aku akan review sedikit, habis itu kita langsung masuk ke dalam presentasi dan juga materi baru ya, teman-teman semua. Sip, kalau gitu, thank you teman-teman. Selamat istirahat. Sampai jumpa di jam 8.15, teman-teman semua. Selamat istirahat.
Oke, teman-teman, kita kembali lagi ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh kembali lagi, udah kembali lagi belum nih? Tasya, Dharma, Afifah, Chen. Oke, sudah ya. Sip, oke aku rasa so far udah oke sih ya, tadi aku cek beberapa. Mungkin sekarang kita lanjutin dulu aja, teman-teman. Nanti kalau ada waktu lebih, aku akan coba review lagi ya, teman-teman semua ya. Nanti kan bisa aku review juga lewat ini ya, tuh tugasnya. Oke, kita lanjutin dulu, teman-teman, presentasinya ya. Di sini sebenarnya presentasinya udah nggak banyak. Oke. Jadi ntar kita hari ini akan fokus lagi, teman-teman. Kita akan buatin semacam skenario buat kita ngelakuin namanya buatin presentasi proyek ya, teman-teman semua ya. Terus kita masuk ke dalam namanya discussions presentasi proyek. Nah, di sini presentasi proyek, jadi kita sudah tahu nih bahwa ketika program selesai, itu tidak berarti pekerjaan pesanan itu sudah selesai. Selanjutnya, pengujian dan presentasi proyek dilakukan satu demi satu. Nah, struktur dasar mencakup tiga komponen. Nah, ini di mana langkah kedua itu bisa ditambah ya. Pertama, langkah satu, di sini kita berbicara tentang tujuan proyeknya nih, apa sih yang perlu kita program di sini. Juga ada langkah dua, teman-teman, di sini kita perlu menjelaskan solusi dari tugas proyek itu sendiri seperti apa, cara itu diprogram seperti apa. Juga di langkah tiga, kita di sini akan mencoba untuk mengungkapkan perspektif dari proyek itu sendiri ya, teman-teman ya. Gimana sih caranya proyek itu dapat disempurnakan atau mungkin diselesaikan. Jadi kita punya tiga step, teman-teman, di bagian sini. Nah, untuk perkiraan rencana proyek itu sendiri, teman-teman. Di sini kita punya diagram presentasi ya, game yang lebih rinci. Nah, di sini eh, pertama, di sini kita diberi tugas contohnya untuk memprogram sesuatu hal ya. Nah, yang kedua, habis itu kita di sini contoh kita bisa sebutin sebagai topik utama proyek, saya telah memilih apa di bagian sini. Itu juga ciri khas dari proyek ini seperti apa, bisa dijelasin juga di bagian sini. Terus juga di sini teman-teman bisa jelasin juga dalam permainan ini saya menggunakan apa? Kira-kira di sini teman-teman menggunakan apa? Oh, saya menggunakan modul Pygame untuk menciptakan game ini. Lalu di sini bisa dibuat kata penghubung ya. Mari lanjutkan untuk mendemonstrasikan program. Lalu di sini ada juga keterangan di masa depan, proyek dapat diselesaikan, dan juga jangan lupa di akhir closing, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita akan coba untuk menjawab semua pertanyaan Anda. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan coba buatin menggunakan kata-kata ini juga ya. Nah, so, gimana cara kita buat ini jadi visual? Jadi cerita apapun tuh menjadi lebih menarik jika pembacanya menggunakan presentasi atau mungkin materi visual lainnya di sini. Nah, di sini kita punya poin referensi laporan ya, dan juga ilustrasi dapat ditempatkan pada slide dengan menggunakan Google Slides itu sendiri. Nah, dan hari ini kita juga akan presentasikan proyek kita ke dalam grup ya, untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, di sini kita bisa menggunakan template presentasi yang bisa ditemukan di dalam platform itu sendiri. Nah, kita akan coba untuk salin presentasi ke Google Drive kita, dan juga kita akan mulai bekerja, teman-teman. Nah, sip, kita habis ini akan coba untuk buat bikin presentasi proyek, teman-teman, menggunakan pembelajaran yang sebelumnya udah kita sempat pelajarin ya, teman-teman semua ya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu nggak, teman-teman? Any question nggak sebelum kita lanjut lagi, teman-teman? Any question? No question ya. Sip. Nah, itu aja teman-teman. Jadi nanti di next teman-teman kita akan coba belajar cara kita jalanin game tanpa menggunakan Visual Studio Code tadi ya. Di mana ini akan memungkinkan kita untuk berbagi permainan dengan teman-teman kita yang lain. Sip, langsung aja teman-teman. Nanti di next nanti kita coba bikin file itu tanpa perlu buka codingan VS Code ya. Jadi .x nanti jadinya tinggal di run aja nanti dia muncul. Oke, kalau gitu teman-teman boleh di share screen lagi. Kita sekarang kerjakan di segmen yang kedua ya, teman-teman semua ya. Jadi back, terus kita kerjakan segmen kedua namanya presentasi proyek. Nah, di sini teman-teman di bagian kedua ini udah dibuka semua. Jangan lupa di-save ya, Afifah. Jangan lupa di-save tuh. Kamu di situ ada tulisan kamu ingin melanjutkan. Rasya mana nih share screen-nya Rasya? Nah, jadi teman-teman boleh kalau udah muncul seperti ini kita klik aja nih template-nya. Nah, kita klik teman-teman template-nya, template presentasi proyek. Diklik. Nah, jadi kita di sini akan coba buatin presentasi kita teman-teman melalui template ini ya. Jadi kita bareng-bareng gunain template ini. Bisa diklik aja nanti akan muncul. Nah, nanti ini akan kita coba submit teman-teman ya. Nah, langsung aja teman-teman dari sini kita klik bagian namanya file. Teman-teman yang masih bingung boleh share screen dulu. Kita klik file, terus kita klik make a copy, entire presentation, terus kita ganti penamaannya yang tadinya mungkin salinan atau copy of, kita ganti nih bagian awalnya jadi nama teman-teman. Contoh Ilham, tanda hubung. Nah, seperti ini baru teman-teman klik make a copy. Gitu. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini punya aku nih, aku udah buat. Yakin nggak? Nah, coba boleh dibuat masing-masing kopiannya, teman-teman, biar kita bisa melakukan edit ya. Salinannya diganti, dengan salinan darinya diganti. Jadi diganti jadi nama. Afifah tanda hubung, nah gitu. Afifah tanda hubung IND. Chen tanda hubung IND.
Dharma tanda hubung IND gitu. Kasya udah dibuat. Nah, kalau udah dibuat, teman-teman. Nah, sekarang boleh ke baris pertama dulu, slide pertama. Jadi di sini total ada 8 slide, teman-teman. Kita akan coba untuk fulfill 8 slide ini. Mungkin nanti kalau kita ada waktu lebih, kita akan coba untuk selesai semuanya. Cuma kalau nggak ada waktu lebih, kita akan coba semaksimal kita ya buat kita kerjain. Nah, pertama-tama, teman-teman, di sini mungkin yang pertama ya, pastikan dulu teman-teman klik bagian share di bagian sini. Klik share. Nah, terus teman-teman pilih kalau masih gembok. Kan tadi kalau gembok tuh gini. Ini aku contohin masih gembok. Dan ini masih gembok, kita klik teman-teman gemboknya, share, lalu pilih klik lagi. Teman-teman pilih anyone with the link, atau siapapun dengan linknya, pilih yang komentar, atau bahasanya kalau bahasa Indonesia komentar. Nah, udah pilih semua belum kayak gini. Nah, nanti kalau sudah dipilih teman-teman seperti ini, jangan lupa klik copy link. Klik bagian copy link. Link nanti ada tulisan link sudah di copy, link copy. Habis itu kita langsung paste aja teman-teman di tugas tadi ya. Baik lagi ke tugas platform, lalu kirimin di sini, di paste, dikirimin pesawatnya, terus di checklist. Dah, itu baru kita lanjutin lagi presentasinya. Gimana gimana? Bisa semuanya? Oke. Kalau sudah, langsung aja kita lanjut ke tugasnya, teman-teman ya, ke presentasinya. Pertama-tama, teman-teman tolong buatin namanya dulu seperti ini. Tulisan presentasi proyek. Nah, ini tulisan ini teman-teman diganti. Template kita ganti jadi nama kita. Nah, pastikan kayak gini. Ganti kayak nama aku Muhammad Ilham Palevi, terus presentasi proyeknya juga diganti. Di bawahnya tulisin proyek apa. Sini kan kita buatnya Mass Game Pac-Man, maka ganti jadi dikasih tulisannya di bawah Mass Game Pac-Man. Fontnya mau diganti-ganti boleh banget ya, bebas aja. Mau misalnya mau pakai bold, mau pakai italic, mau fontnya size-nya dikurangin, mau di posisinya misalkan mau diturunin, ininya misalkan kayak mau ditaruh di bawah gitu atau gimana tuh bebas aja teman-teman. Itu selera aja. Terus pastikan juga bisa ditambahkan gambar, teman-teman ya. Contoh di sini aku udah nambahin 3 gambar. Cara nambahinnya gimana? Cara nambahinnya kita tinggal ke bagian insert, terus kita klik gambar nih, image, upload from computer. Bisa juga gambar yang lain ya, teman-teman ya. Nah, terus tinggal cari aja kemarin tuh naruh aset yang buat codingan itu ditaruh di mana sih? Aku kan naruhnya di sini nih. Nah, terus tinggal diklik aja, pilih. Misalkan mau munculin lagi sih Cybird. Nah, terus kalau udah, tinggal klik open. Nah, terus dia langsung muncul ya. Jadi klik bagian sini, insert, image, upload from computer, terus pilih lokasinya tuh di mana. Bisa juga, kalau misalkan mau dari foto di luar juga bisa, teman-teman. Misalkan kita cari Pac-Man. Pac-Man HD, terus kita cari aja yang no background lah. Kira-kira no background mana nih? Ini contoh aja ya. Ini tinggal klik kanan, copy langsung. Habis dari copy, langsung kita ke sini. Tadi proyeknya mana, langsung dipaste aja. Ctrl V. Nah, itu langsung muncul ya. Misalkan mau cari-cari gambar di Google juga bisa. Tekan SpongeBob gitu. Let's say SpongeBob. No background. Biasanya sih kalau no background sih, biasanya kebanyakan harus download dulu ya. Agak susah kalau buat ngopi. Nah, ini bisa dilakuin aja, copy, paste, copy, paste. Cara gampangnya gitu ya. Ini copy, terus tinggal di paste juga bisa. Itu cara cepetnya gitu. Namun biasanya backgroundnya nggak hilang dia biasanya. Nah, ini dia. Coba aku cek so far udah gimana, teman-teman. Nah, ini udah nambahin nih. Punya siapa nih? Rasya tambahin gambar sesuatu. Oke, good, Rasya. Biar nggak terlalu monoton, tambahin banyak gambar, teman-teman ya. Maze game, oke. Dharma udah nambahin, tambahin gambar juga, teman-teman di halaman screen pertamanya biar nggak terlalu monoton ya. Chen, mana nih Chen? Screennya nggak kelihatan. Oh, Kak, cara nambahin gambarnya gimana? Oke, cara nambahin gambarnya bisa ke bagian sini. Dharma nih. Nih, Dharma. Bisa ke bagian sini, Dharma? Sorry, di situ nggak kelihatan. Kelihatan nggak inianku, coretanku? Nah, itu dia. Kelihatan nggak coretanku? Ya, kelihatan. Nah, coba Oh, diklik, ini. sambil diklik. Nah, terus pilih, ya, image. Ini image. Nah, terus pilih upload ke komputer.
Nah, terus cari gambarnya ada di mana nih kira-kira dari Mesh Game. Kalau misalnya mau cari di Google juga bisa aja, feel free ya. Nah, tuh pastikan Rasya nggak batu burukan tuh, jadi warna fontnya ya, bisa diganti dulu warna fontnya kalau kamu pakai background itu. Ini lagi-lagi teman ini cuma template buat membantu kita aja, jadi kalau misalkan teman-teman mau maksimalin, mau diganti-ganti backgroundnya kayak Rasya gini, feel free banget teman-teman ya. Nah, kalau udah kita langsung masuk ke tujuan yang pertama, teman-teman ya. Kita ke slide kedua, tujuan proyek. Nah, di sini teman-teman sebenarnya aku udah buatin ya. Nah, cuman nih asal muasal dapat ini kayak gimana sih? Nah, asal muasal itu teman-teman, aku tuh nggak jadi kayak gini langsung ya, tapi aku minta ChatGPT juga buat rapihin. Tapi tentu aja kita harus sebutin dulu kayak gimana. Nah, ini dia udah aku sebutin di ChatGPT, teman-teman. Ya, aku kasih clue-nya. Nah, ini di sini aku bilang seperti ini. Tujuan proyek ini adalah untuk membuat game, mesh game dengan menggunakan modul Pygame di Visual Studio Code. Game ini bertemakan labirin yang dimana sprite saya harus mengenakan mengenai pack untuk menang dan tidak boleh menyentuh musuh karena saya akan kalah. Dalam game juga tidak memiliki kontrol atas saya juga memiliki kontrol atas karakter saya. Saya dapat menggerakkan dengan menggunakan kontrol keyboard dan klik space untuk menembak peluru. Nah, di sini aku minta buat dirapihin ya. Saya sedang buat presentasi mengenai presentasi proyek Maze Game Pac-Man di sini. Terus aku minta di sini dibuatin jadi lebih baik. Nah, baru ntar kita minta ChatGPT buat rapihin. Jadi idenya tetap dari teman-teman semua. Baru ntar dari ChatGPT udah ada kayak gini, tinggal di copy terus dipaste di sini. Nah, jangan lupa kasih emoji ya, bilang juga kasih emoji nih biar jadi bagus nih kayak gini nih. Jadi kan lebih menarik dilihat ya teman-teman. Buat ngisi topik utama, tujuan dan segala macamnya. Jadi tetap aja kita harus ngetik juga, kita ketikin dulu yang di dalam pikiran kita apa. Tapi minta ChatGPT buatin lebih bagus, buatin jadi poin dan segala macamnya. Ini mungkin kalau ada yang mau promnya, aku bantu juga, aku kopikan teman-teman ini promnya. Tolong jangan diikutin punya aku banget ya. Jadi bisa diganti-ganti sama bahasa teman-teman sendiri. Ini aku cuma ngasih referensi aja. Jadi bahasa itu kendali itu dari teman-teman juga. Gitu. Aku cuma kayak ngasih guidance aja. Nah, coba diganti-ganti, teman-teman bisa di-adjust ya penulisannya, biar nanti sesuai sama keinginan teman-teman. Mau dibuat karakternya gimana? Misalkan mau dibuat lebih, tapi kalau buat presentasi biasanya jangan terlalu panjang, teman-teman ya. Dibuatnya jangan terlalu panjang, masih ringkas, dan dibuatnya poin. Misalkan teman-teman ada penjelasan tambahan kayak Kak, tadi Kakak belum jelasin masalah ini ya, apa namanya, enemy itu seperti apa. Belum dijelasin. Oke, boleh banget dijelasin. Ini Dharma, oke, good Dharma. Dharma kasih backgroundnya luar angkasa. Oke, mantap Dharma. Oke, Afifah mau ngetikin ya. Mungkin kalau mau ngetikin boleh juga Afifah, cuman kayaknya itu bukan langkah yang bagus buat sekarang karena waktu juga. Jadi pastikan kalau mau tambahin emoji, minta chat GPT-nya nanti kamu yang bantu ganti-ganti. Jadi kamu tulisin dulu apa nih yang kira-kira tujuannya. Kayak tujuan proyek ini adalah game Pac-Man yang ditujukan untuk bermain game. Yang di sini ada karakternya siapa, ininya apa. Terus di sini saya menggunakan modul Pygame. Di sini ada beberapa karakter, di sini mekanismenya seperti apa, gitu. Lalu minta rapiin ChatGPT buat rapiin tujuan kita. Gimana, Viva? Bilang buatnya ini buat satu slide doang ya. Jadi tujuannya cuma satu slide, teman-teman. Nah, anyway, teman-teman, kalau di secara template kita punya 8 slide ya. Nah, cuman aku minta sama teman-teman, ini 8 slide ini yang merupakan minimal, teman-teman. Ini merupakan minimal. Jangan kurang dari 8 slide. Yang bagus adalah bisa lebih. Ya, misalnya teman-teman mau nambahin lagi habis tujuan, ada misalkan mau ngebahas terkait gambaran proyeknya. Kayak contoh di sini aku nambahin gambar dari proyek aku ya di sini. Aku jelasin di sini. Di sini tuh ada apa aja segala macam. Misalkan mau ditambahin lagi judulnya misalkan penjelasan mengenai game. Contoh tinggal ditambahin aja ya. Misalkan duplicate gitu biar template nggak hilang. Atau nggak mungkin mau new slide juga boleh, tapi kan biasanya dari blank banget tuh. Nah, terus tinggal ditambahin aja. Misalkan di sini tadi mau ditambahin detail pengoperasian game, contoh. Terus mau ditambahin lagi, misalkan abis ini
Nah, nanti jangan lupa di sini prospek ya. Prospek ini nanti adalah berisi terkait apa namanya next action. Nanti untuk di next action, game mau ditambahin apa sih? Gamenya mau ditambahkan apa? Misalnya mau tambahin lagi, duplicate lagi aja, terus kasih tahu di sini apa. Gitu, teman-teman. Jadi minimal 8 sebisa mungkin. Aku kasih saran ke teman-teman mungkin di antara 10 sampai dengan 15. Itu udah bagus banget. Karena kan ngaruh ke nilai juga, teman-teman ya. Sambil kita belajar juga nih, teman-teman, buat presentasi contoh di sekolah gitu ya. Nah, boleh diketik dulu Dharma. Diketik, tujuannya adalah menurut pikiran Dharma apa? Udah jadi tulisan kamu copy ke ChatGPT, minta dirapihin gitu. Saya sedang membuat slide untuk tujuan proyek. Nah, ini yang sudah saya ketikkan tuh seperti ini loh, gitu. Saya minta untuk dirapikan lagi tulisannya biar dia lebih enak untuk presentasi. Yang bingung bisa promptingku aja tuh ya. Aku udah kirim di chat. Ya, lebih cheerful dan segala macamnya. Pastikan kalau kita presentasi pengennya tuh energik, teman-teman ya. Energik, terlihat bagus, dan audiens itu nggak bosen. Oke, Chen, kamu buat singkat tujuan proyek. Oke, good. Viva. Yuk, teman-teman, ini aku kasih waktu 4 menit lagi ya buat nyusun slide kedua. Terus kita next move, kita ke pindah ke topik, teman-teman ya. Nanti kalau mau dirapiin, feel free buat dirapiin habis kelas juga boleh, teman-teman ya. Sebelum nanti next lesson, boleh dirapiin juga. Feel free aja. Ya, gimana, teman-teman? Aman? Kak, Saya membuat yes, apa-apa, Viva? tujuannya tuh tujuan kita bikin game ini apa tujuan mission dari game ini? Tujuan dari game ini. Ya, tujuan dari game ini tuh apa sih? Gitu, apa sih yang mau ditargetkan gitu? Apa sih mungkin yang ada di sini yang mau kita tujukan di sini? Itu apa sih? Kayak bisa tuh biasanya bisa dibilang kayak behind the scenes lah di belakang project ini juga. Kayak ada apa aja. Sebenarnya bisa pakai dua hal, teman-teman boleh pakai behind the scenes. Kayak contoh mungkin kayak tujuannya saya ingin mengedukasi orang-orang untuk bermain game gini-gini boleh. Bisa juga misalkan mau terkait sama game yang udah dibuat itu juga boleh. Contoh kan kalau aku di sini aku jelasin di sini membuat game Maze menggunakan modul Pygame. Jadi aku memberikan tujuan secara general gitu ya. Kalau aku pengen buat game Pac-Man di sini, terus juga tema labirin di sini, terus juga ada hindari musuh ya, bisa dibilang kayak sprite-nya, terus juga kontrol penuh pemain dan juga tujuan akhir gitu. Itu ya Pak ya. Nah, sekarang topik utama proyek. Nah, ini bisa kita isi juga teman-teman. Tadi kayak tadi ya, di chat GPT lagi tentunya biar lebih rapi. Sekarang saya ingin mengenai slide untuk judul ya. Judul apa? Kita copy aja tentunya biar tidak ini ya, biar lebih cepat. Nah, di sini kalau dilihat di sini teman-teman apa dibilang? Sorry. Nah, di sini kita pengen apa sih kira-kira menginspirasi kita untuk membuat topik proyek tersebut? Nah,
Jelasin di sini. Ini berisi mengenai apa? Mengenai apa di sini? Ini ya. Apa yang menginspirasi saya? Andai kita dari saya. Jelasin teman-teman. Di sini kenapa? Saya terinspirasi oleh game Pac-Man yang sebelumnya sudah ada, misalnya sebelumnya sudah ada. Namun sayangnya, saya rasa game tersebut agak membosankan karena saya tidak dapat menambahkan, misalkan apa, menambahkan musuh dan tantangannya sesuai dengan keinginan saya. Sehingga saya memiliki ide untuk membuat program tersebut secara mandiri. Mandiri bersama dengan guru dan teman-teman saya. Baru minta perintah ke ChatGPT apa perintah? Rapikan penulisan saya tersebut, buat secara profesional gitu ya, buat secara profesional, tambahkan emoji yang energik, dan buatkan dalam bentuk poin. Buatkan apa? Agar pas untuk satu slide. Udah, enter. Lihat nih, topik utama proyek. Nah, Dream Shoot adalah game klasik Pac-Man yang sudah populer sejak lama. Namun saya merasa game tersebut agak kurang menantang. Saya ingin menambahkan musuh. Oh, misalnya kayak aku rasa ini masih terlalu sedikit. Tolong buatkan lebih detail lagi. Saya rasa terlalu pendek, misalnya. Saya rasa terlalu pendek. Nah, ini sekarang menurut aku lebih bagus nih, kelemahan. Sip. Nah, ini tinggal kita copy aja deh. Copy, langsung taruh aja di sini. Terus di sini kan agak, ini nih agak berantakan, terus kita rapiin dulu, teman-teman ya, tentunya. Rapiin dulu aja nih spasi-spasinya. Ini gini, terus sini kita rapiin lagi, sampai dirasa udah rapih, teman-teman. Nah, ini aku geser dikit, tarik. Nah, mungkin di sini aku mau kasih yang sama nih. Di sini kan pakai Montserrat ya, ganti aja berarti fontnya jadi Montserrat. Montserrat. Nah, terus misalkan di sini fontnya agak digedein dikit deh. Pokoknya yang kira-kira dia masih proper ya dan pas. Kalau misalkan terlalu panjang ya udah kayak tadi, boleh minta ChatGPT buat rapiin, teman-teman. Nah, let's say aku pengen topik utama proyek itu terkait hal ini ya. Mungkin ini aku bisa ganti juga nih, misalkan di sini udah dijelasin topik utama proyek. Nah, ini bisa dihapus, kita ganti aja nih buat di sini. Biar lebih cheerful lagi. Pasti ikutin aja nih, ini ukuran Montserrat 28. Ya udah ganti jadi Montserrat 28. Nah, gitu ya. Jadi kan sekarang lebih cheerful lagi nih. Jadi font-fontnya itu boleh banget diganti-ganti, teman-teman. Feel free aja buat diganti-ganti. Mau 25 juga boleh. Ini kan jadi bisa aku lebih gedein lagi nih. Nah, gini. Terus pindahin ke atas sedikit. Dah, jadi buat slide nomor 2. Terinspirasi utama saya berasal dari game klasik Pac-Man. Kelemahan yang saya rasakan dari Pac-Man versi asli apa? Tantangannya gimana. Jelasin. Gitu. Terus tinggal ditambahin aja deh poin-poinnya kenapa. Gitu. Jadi teman-teman berawal dari cerita dan jangan lupa juga diisi berdasarkan di sini ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu disebutin. Jadi tetap di copy juga ininya. Terus baru kita masukin. Ntar kalau dari presentasi kan jadi lebih enak nih. Slideshow, let's say. Nah, ntar teman-teman bisa presentasi nih. Topik utamanya apa? Oh, aku mau ini game legendaris. Di sini sebenarnya teman-teman kalau misalnya teman-teman ada waktu lebih, boleh banget teman-teman diganti-ganti ya. Kayak contoh di sini kelebihanku dibanding mungkin punya teman yang lain, di sini punya aku musuhnya ada 3. Terus aku di sini background game itu menggunakan latar A gitu. Misalkan latar gambar SpongeBob atau enggak luar angkasa.
Terus misalkan aku di sini penggerakannya aku ganti, teman-teman pakai keyboard kanan kiri atas bawah, aku pakai WASD. Feel free banget teman-teman. Nah, itu kan tinggal kita ganti aja ya cara penggerakan kursornya. Wih, mantap nih punya Dharma nih. Oke. Nah, Dharma, aku ada saran buat Dharma. Nomor satu, Dharma itu kamu terlalu panjang. Presentasi yang bagus tuh sebenarnya jangan terlalu panjang, Dharma. Di slide nomor satu, slide nomor dua. Itu terlalu panjang menurut aku. Jadi minta ChatGPT buat dirangkum, buatin versi poin, Dharma. Sebenarnya ini bagus kalau kamu mau jelasin, kalau kamu baca, maksudnya jadi bacaan kamu lah, contekan lah bahasanya. Cuman kalau di dalam PPT, bagusnya jangan terlalu kayak gini. Nanti orang jadi bosan, Dharma. Jadi bisa dirapiin ya. Buatin dalam bentuk poin dan kasih emoji-emoji biar lebih cheerful. Oke, punya Viva nih. Oke, good. Ada ininya ya, posisi-posisinya Viva ya. Punya Chen, mana punya Chen. Kelihatan. Oke, Chen dan nomor 2. Dharma Rasya. Oh, Rasya dan nomor 5 nih. Good. Coba lihat Rasya, nomor 2, nomor 3-nya. Nomor 2 dulu. Oke. Oke, nah pastiin Rasya jangan sampai tabrakan Rasya. Nah, kalau tabrakan gini, coba kamu ganti deh fontnya deh. Mungkin kamu kasih background belakang. Ctrl A pilih, pilih semua. No, maksudku adalah kamu tambahin biar dia tuh nggak tabrakan kayak gini nih. Ini walaupun nggak terlalu tabrakan, cuman kan kayak membacanya agak ini ya, kurang enak ya karena tutupan. Nah, kamu bisa kasih background belakangnya. Coba kamu pilih karakternya deh. Pilih teksnya. Coba di Ctrl A. Di Ctrl A aja, Ctrl A tuh, atau Command A kalau di Mac. Biar memilih semuanya. Kamu pilih nih, coba contoh deh, aku kasih contoh. Coba klik yang tadi lagi, Rasya. Nah, pilih, misalkan kamu coba ambil teks ini nih, highlight coba teks ini. Nah, gitu ya, terus kamu ambil ini. Nah, terus kasih warna. Coba diklik salah satu. Diklik salah satu aja, buat contoh. Coba dilepas sekarang. Nah, jadi dia tuh ada bagian belakang, tapi jangan cari yang ini ya, jangan cari yang bahasa itu terang juga, jadi kan nggak kelihatan. Tapi pastiin yang biar dia itu nggak terlalu, biar kita bisa ngelihat juga dengan baik. Jadi pilih warna belakangnya yang kira-kira, kalau kita pakai yang terang di teksnya, maka belakangnya kasih yang gelap. Gitu. Pokoknya pastiin, kalau dilihat tuh, orang tuh nggak kebingungan gitu, atau nggak kesilauan. Makanya bagus juga kalau pilih background, teman-teman, pastiin dia tuh tidak mengganggu dengan ini ya, nggak saling berlawanan warnanya. Nah, ini oke nih, bagus. Sip. Oke, good. Oke. So far, teman-teman, aku lihat sih udah pada oke-oke semua. Harusnya udah memahami ya cara pembuatannya itu gimana, teman-teman. Oke, mungkin kita coba close ya, teman-teman ya. Karena kita sudah di jam segini juga. Tadi kita udah selesaiin, berarti sampai slide ketiga. Nanti buat slide ke depannya, teman-teman, sampai slide 8. Dan slide penambahannya, teman-teman bisa feel free banget buat kerjain secara sendiri ya. Dan jangan lupa juga tadi di-share progresnya, projectnya, di-submit, di tugas ya. Biar aku bisa lihat juga progres teman-teman, teman-teman tuh udah sampai mana. Gitu ya, teman-teman semua. Oke, so far aku cek sih udah pada oke ya. Udah ada yang mungkin tadi Rasya ini udah cukup jauh. Nah, boleh di-submit Rasya, linknya. Diklik, teman-teman lain juga boleh di-submit ya, jangan lupa biar aku bisa lihat. Sip, jadi untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya teman-teman semua ya. Kita hari ini udah mempelajari mengenai skenario testing, teman-teman cara membuat testing dalam menggunakan mind map. Lalu juga gimana caranya kita membuat semacam presentasi proyek teman-teman ya dengan menggunakan Google Slide tadi barusan. Nah, kita di situ kita jelasin mengenai proyek kita itu Max Game, di situ kita jelasin tujuan kita apa, topik kita apa, dan di situ ada beberapa hal yang teman-teman bisa isi ya menggunakan template tadi. Teman-teman juga feel free misalkan mau nambahin sesuatu hal kayak contoh ada slide tambahan yang mau ditambahin itu feel free banget teman-teman buat ditambahin biar hasil makin bagus ya. Pokoknya buat sekreatif mungkin teman-teman semua. Hopefully next week nanti udah selesai kita jadi bisa langsung coba ngecek lagi teman-teman terkait project tersebut dan teman-teman bisa langsung presentasi gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Any question? Oke, no question. Sip, kalau gitu sebelum kita close seperti biasa, boleh dong salah satu ada yang close. Minggu lalu siapa ya? Ada yang masih ingat nggak? Aku lupa nih minggu lalu. Tapi minggu lalu nggak close. Oke. Kalau nggak salah Chen ya, kalau nggak salah. Oke, mungkin boleh Afifa deh. Boleh.
Boleh dong Afifah coba di close. Kira-kira Afifah hari ini pelajarin apa aja yang Afifah dapat di pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang bagaimana presentasi dengan cara yang baik dan benar. Ya, Mulai dari membuat planning mind map-nya, mm-mm, eh, apa aja yang ingin dijelaskan. mm-mm, Lalu kita membuat presentasi di Google Slides, mm-mm. presentasi untuk Miss Game kita. Di situ aku belajar eh, bagaimana cara mempresentasikan dengan baik dan benar, apalagi kalau mempresentasikannya tuh mempresentasikan suatu game di bidang teknologi game development gitulah Kak. Oke, wah very good ya rangkumannya lengkap banget Afifah. Thank you Afifah, betul banget ya. Jadi kita tadi belajar mengenai presentasi dan juga kita belajar juga skenario testing ya. Nah nanti buat yang testing tadi teman-teman boleh juga nanti ditambahin ya ke dalam slide tadi yang testing teman-teman udah lakuin tuh yang ada di situ di screenshot ditaruh di situ bilang testingnya udah dilakuin gini dengan hasilnya berapa dan hasilnya maksimal segala macam bisa minta bantuan ChatGPT juga. Itu sebagai additional aja ya buat tambahan. Ketika teman-teman pengen tambahin slide tambahan. Gitu. Oke, thank you Afifa udah ngerangkum dan thank you juga teman-teman sudah hadir di kelas kita hari ini. Semoga punya bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja. Sip, thank you teman-teman semua. Sampai jumpa di kelas berikutnya, teman-teman semua. Selamat malam. See you. Thank you teman-teman semua. Makasih Kak. Thank you Sama-sama. Kak. Sama-sama teman-teman.